Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10, Guru Dharma. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1224. Belum pernah mengajarkan yang rahasia dan penting secara terbuka. Senantiasa disembunyikan dan dilindungi. Berkenan dengan orang, aspek awal dan jejak manifestasi antara guru dan murid sepertinya sudah sangat lama. Orang dan metode adalah berbeda dengan masa lampau, sehingga sulit diyakini dan sulit dipahami. Senantiasa disembunyikan dan dilindungi, disebut rahasia. Mencakup segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Aspek sejati dari kedemikianan disebut perbendaharaan. Dapat dikatakan manusia ditakdirkan bersama, disebabkan adanya jalinan jodoh. Di antara guru dan murid juga ada terbentuk jalinan jodoh. Sama halnya antara kita dengan Buddha. Buddha memiliki jalinan jodoh dengan dunia. Ketika Buddha datang bermanifestasi ke dunia, yakni terlahirkan di dunia, untuk Buddha Sakyamuni, karma lingkungan dan karma langsung beliau adalah terlahir di kerajaan Kapilawastu. Jalinan jodohnya adalah memanifestasikan jejak. Jejak yang dimaksud adalah jejak yang pernah beliau lalui, terlahir di tempat tersebut, yakni terlahir di istana. Itu merupakan jejak yang pernah dilaluinya. Proses dari kehidupannya melakukan pembinaan diri hingga mencapai kebudaan, kemudian masuk ke tengah orang banyak untuk membabarkan dharma, baik yang memiliki jalinan jodoh ataupun tidak. Bagi yang memiliki jalinan jodoh, setelah mendengarkan dharma akan meyakini dan paham, dan akan mempraktikkan sesuai dengan ajaran. Kemudian menjadi murid dari Buddha. Ada yang meninggalkan kehidupan berkeluarga menjadi monastik, dan berada dalam perkumpulan sangha. Ada orang yang berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sosial. Ada raja, para menteri, dan lain sebagainya. Memiliki panggilan yang berbeda-beda, namun sama-sama memiliki jalinan jodoh dengan Buddha. Inilah aspek awal dan jejak manifestasi antara guru dan murid. Jejak manifestasi Buddha di dunia adalah sama dengan kita semua. Sama halnya dengan kita semua, kita makhluk awam yang datang ke dunia adalah di luar kendali diri kita. Kita datang ke dunia ini, akan tetapi Buddha memiliki tujuan dan misi. Datang untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk yang datang ke dunia karena terseret oleh karmanya. Maka beliau datang ke dunia karena satu tujuan utama. Itulah mengapa tercatat dalam sejarah ini, yang tertulis dalam sutra dan catatan lainnya. Demikianlah Buddha melewati masa hidupnya. Buddha Sang Maha Sadar, oleh karena itu ini adalah bagian dari sejarah manusia. Ada seseorang yang seperti ini. Sebenarnya kita pada saat itu, kita juga pernah datang ke dunia ini. Tetapi kita tidak meninggalkan jejak seperti itu, karena kita terlalu kecil dan tiada artinya. Dan lagi, kita di antara banyaknya makhluk hidup, kita tidak tahu dari mana kita datang, ataupun tidak tahu mau pergi kemana. Kemungkinan saat Buddha membabarkan dharma, kita juga berada di antara para muridnya. Dalam bab keyakinan dan pemahaman dikatakan, 4 murid utama Buddha, mungkin di antara 4 murid ini ada di antara kita. Kita juga tidak tahu. Masih ada di bab ramalan 500 orang murid juga dikatakan, Purna juga demikian. Dia kemungkinan ada di antara kita semua. Dimanapun penderitaan berada di dunia, sedang membimbing dan mengajar para makhluk. Masih ada Rahula, murid Buddha. Mereka semua hidup di era Sang Buddha, yang ada di antara anggota Sangha. Telah tercatat di dalam sejarah, dan mereka semua adalah tokoh-tokoh yang masuk dalam sejarah. Mereka pun juga sama akan datang kembali ke dunia. Mungkin mereka ada di dunia kita sekarang ini. Kemungkinan mereka pun juga sama ada di mana-mana. Ada di ladang pelatihan manapun, ataupun ada di antara negara manapun. Di masyarakat, di tengah orang banyak,
mereka juga memiliki jalinan jodoh yang sama, membimbing para makhluk. Inilah yang disebut aspek awal dan jejak manifestasi antara guru dan murid. Pada era Sang Buddha, Buddha sendiri, murid Buddha, terus saja tidak berhenti datang ke dunia untuk membimbing dan menyadarkan. Hanya saja, waktunya sangat panjang dan lama. Rentang waktu antara Buddha Sakyamuni dengan kita sekarang 2000 tahun lebih. Buddha apakah hanya seperti ini? Masa-masa sebelum beliau menjadi Buddha, yaitu kalpa sebanyak butiran debu yang tidak terhingga sebelumnya, dari kehidupan ke kehidupan melewatinya seperti ini. Oleh karena itu, berdasarkan masa lalu Buddha, sebelum menjadi Buddha juga sama harus membina diri. Mulai dari sama sekali tidak mengenal Buddha Dharma, hingga menerima Buddha Dharma, mulai membina diri. Dalam proses pembinaan diri, ia menjadi paham dan membangkitkan tekad agung, membangun ikrar agung, mempraktikkan jalan bodhisattva. Di dalam kerumunan orang menciptakan berkat bagi orang lain, dan menjalin jodoh baik yang luas. Jalinan jodoh tidak terputus. Dengan demikian, dari kehidupan ke kehidupan, tidak melepas jalinan jodoh ini. Tidak henti-hentinya datang ke dunia ini. Tidak henti-hentinya menjalin jodoh dengan orang. Waktu untuk ini sebenarnya sangat panjang dan lama. Manusia dan Dharma berbeda dengan masa lampau. Era kita sekarang berbeda dengan era dulu. Penggunaan pengajaran untuk menyadarkan metode juga tidak sama. Era berbeda, jadi penggunaannya juga berbeda. Era sekarang teknologi berkembang. Metode yang digunakan memiliki teknologi yang dapat membantu Dharma. Saya di sini berbicara hanya di sekitar Kriya Cingse. Tidak peduli apakah mendengar suaranya di luar dengan suara yang didengar di dalam. Keselarasannya hampir sama. Suara tidak lebih besar atau lebih kecil. Ada lagi, ini juga termasuk dalam 32 tanda agung dari Buddha. Tanda di mana suara Buddha mendalam dan jauh jangkauannya. Beliau dapat mendengar suara yang sangat jauh. Suara yang sangat dekat juga tidak terasa memekakan telinga. Sekarang ada teknologi. Maka sekarang saya berbicara bukan hanya di lingkungan Kriya Cingse. Kata-kata saya yang terdengar di atas dan di bawah, luar dalam semuanya sama. Suara juga sama. Bahkan apakah itu di luar negeri, seluruh dunia, asalkan mereka juga memiliki teknologi itu, komputasi awan ini bisa sampai ke tempat dia. Hanya menekan sedikit dengan satu jari, mesin sudah menyala. Dengan sendirinya dimanapun itu, kata-kata yang terdengar dari suara master sekarang dengan yang kita dengar di sini adalah sama. Bukan hanya suara yang terdengar, masih bisa melihat orangnya. Pada zamannya Sang Buddha, beliau dapat membelah diri ke berbagai negara untuk membabarkan Dharma. Namun sekarang manalah kita punya kemampuan itu. Akan tetapi, kita dapat melakukannya dengan teknologi sekarang. Zaman berbeda. Ketika teknologi sudah maju pesat, kita harus memanfaatkan teknologi agar Dharma dapat disebarkan ke semua tempat. Tentu ini juga mengandalkan adanya jalinan jodoh. Jalinan jodoh ini adalah harus ada orang. Pada masa sekarang, yang pada masa lampau sudah menjalin jodoh atau tidak berjodoh dengan Buddha, ataupun sudah mengumpulkan karma buruk kedengkian, setiap kehidupan selalu memfitnah Buddha, mencaci Buddha, memfitnah Dharma Buddha, masa tersebut sudah ada yang begini. Apalagi sekarang ini. Oleh karena itu, jika jodohnya belum matang, sebenarnya tidak mudah untuk menyebarkan Dharma. Para makhluk sekarang ini sangat keras kepala dan sulit ditundukkan. Pada masa Buddha juga sudah seperti itu, juga sangat tidak berdaya. Suara dapat sampai, bayangan Buddha dapat sampai, terus bisa apa? Juga tiada Dharma untuk menyadarkan. Juga harus bergantung pada jalinan jodoh.
Oleh karena itu, orang dan metode adalah berbeda dengan masa lampau. Zaman berbeda, tetapi jalinan jodoh tetap saja sama. Yang memiliki jalinan jodoh yang baik dapat menerima dharma. Ini adalah antara manusia dengan dharma. Jodoh ini berbeda, tetap saja masih sama seperti sebelumnya. Tidak berjodoh tetap saja tidak berjodoh, sehingga sulit diyakini dan sulit dipahami. Jalinan jodoh yang tipis seperti ini ataupun jodoh buruk itu tidak dapat ditundukkan. Sangat keras kepala. Berbagai macam orang semuanya ada. Pada zaman Sang Buddha, akar kemampuan menerima sudah berbeda seperti itu. Zaman sekarang masih tetap sama, berbeda akar kemampuannya. Sang Buddha menghadapi makhluk hidup yang sulit meyakini dan sulit memahami. Apalagi kita sekarang juga sama menghadapi makhluk hidup yang sulit meyakini dan sulit memahami. Seperti itulah para makhluk yang berbeda. Jadi, Buddha senantiasa disembunyikan dan dilindungi, disebut rahasia. Harapan mendasar Buddha menyembunyikan ajaran kendaraan dari kebenaran tunggal. Harapan mendasar Buddha adalah setelah tercerahkan. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Seharusnya Buddha hendak mengatakan kepada semua orang bahwa semua orang dapat mencapai kebuddhaan. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan, tetapi kemampuan menerima dari orang-orang ini berbeda. Dulu seperti ini, sekarang masih seperti ini. Jadi, Sang Buddha mempertimbangkan bahwa para makhluk yang sulit meyakini dan sulit memahami, sehingga hati beliau memiliki ajaran kendaraan dari kebenaran tunggal. Dengan demikian, selamanya senantiasa disembunyikan. Selamanya sejak sebelum kalpa sebanyak butiran debu menerima sutra teratai yang menakjubkan dari Mahabhijna Janabibu Buddha, beliau menerimanya, memberitahu kepada semua orang penjalin jodoh. Sejak demikian, ajaran kendaraan dari kebenaran tunggal, sutra teratai, dengan demikian disembunyikan di dalam hati, yaitu disembunyikan dan dilindungi, disebut rahasia. Dengan demikian senantiasa tidak dapat memberitahukan kepada para makhluk. Namun sekarang telah mencapai kebuddhaan. Menjadi Buddha harus menceritakan jalan kebenaran tunggal. Oleh karena itu, setelah lebih dari 40 tahun, dia harus mengungkapkan isi hatinya. Harapan mendasarnya, harapan mendasar Buddha. Ajaran kendaraan dari kebenaran tunggal, rahasia ini harus dibuka sepenuhnya dan memberitahu kepada semua orang. Dharma ini tersembunyi di dalam hati Buddha, maka disebut rahasia. Dharma rahasia tersembunyi belum diungkapkan, maka disebut sebagai rahasia. Sekarang mulai ingin memberitahu kepada semua orang. Jadi, apa yang sebenarnya terkandung di dalam dharma ini? Mencakup segala dharma. Kemarin sudah kita bahas, ketika Buddha tercerahkan, batin pencerah beliau pun terbuka, dan berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Kondisi awatamsaka memasuki batin pencerahan Buddha. Semenjak itu, beliau senantiasa kembali lagi ke dunia, dengan tujuan untuk menumbuhkan benih, yang ada dalam batin para makhluk yang ada di dunia, hendak membuka hati semua orang. Setiap orang pada dasarnya memiliki benih dari sifat hakiki tatata di dalam lahan batinnya. Akan tetapi telah tertutup oleh lapis demi lapis, kegelapan batin dan kerisauan. Buddha harus menyingkirkan selapis demi selapis kerisauan kita, harus dengan metode demikian. Maka beliau membabarkan sutra agama, sutra Vaivulya, dan sutra Prajna. Sepanjang proses itu 42 tahun berlalu. Dalam waktu 42 tahun membabarkan tentang kekosongan dan keberadaan, demi menyesuaikan dengan kapasitas besar maupun kecil. Ajaran yang semu bahkan yang nyata ada semuanya.
dan tibalah pada masa untuk mencakup segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Itu adalah jalan bodhisattva. Aspek sejati dari kedemikianan disebut perbendaharaan. Aspek sejati dari kedemikianan ini tersimpan dalam hati setiap makhluk. Kebenaran dari aspek sejati tersimpan dalam harapan mendasar Buddha. Jadi, bagaimanakah membuat semua orang memahami dharma sejati yang demikian sulit dibuka ini? Sekarang sudah ada di bab ke-10, bab Guru Dharma. Buddha sudah mau membabarkan dharma sejati ini kepada semuanya, dengan kapasitas yang tidak sama, zaman yang tidak sama, jalinan jodoh yang tidak sama, jadi tetap saja masih sulit untuk ditundukkan. Karena sulit diyakini dan sulit dipahami, Sutra Teratai sudah mencakup semuanya. Semua sutra dari era Awatamsaka, era agama, era Valipulya, Prashna sampai ke Sutra Teratai, yakni untuk kembali ke dunia Awatamsaka. Semua orang memiliki kondisi batin hening dan jernih. Dengan membuka hati kita harus menggunakan waktu yang sangat lama. Karena waktunya lama, maka kita harus bersungguh hati dalam memahami ajaran menakjubkan dari Dharma Sang Buddha. Kita harus bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Buddha kembali memberitahukan Bodhisattva Mahasattva Baisaja Raja. Sutra yang kubabarkan berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Baik yang sudah kubabarkan, sekarang sedang kubabarkan, dan hendak kubabarkan nanti. Sutra Teratai adalah paling sulit diyakini dan sulit dipahami di antara semua sutra. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Buddha membabarkan bagian naskah ini dalam batinnya sungguh tak berdaya. Jelas, setiap orang adalah Buddha, namun setiap orang tidak dapat menghayati bahwa sifat hakiki pencerahan dan kebudaan itu ada. Jelas, dalam tubuh setiap orang memiliki pusaka, namun dalam batin tetap begitu miskin. Begitu miskin. Pengetahuan dan kebijaksanaan masih sangat kurang. Inilah yang membuat Buddha sangat tak berdaya. Mereka hanya mengandalkan pada kecerdasan. Demikian bisa berdebat dengan fasih. Namun tidak memiliki kebijaksanaan. Inilah orang zaman sekarang. Kita semua orang tampaknya sangat cerdas, namun kurang kebijaksanaan. Akar kebajikan kita demikian terus tenggelam di dalamnya. Ketika akar kebajikan kita tenggelam, maka jiwa kebijaksanaan tidak dapat tumbuh, sehingga sulit diyakini dan dipahami. Sang Buddha, beliau mengatakan demikian. Sutra yang kubabarkan berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Ini telah pernah dibabarkannya. Telah banyak sutra yang dibabarkannya di masa lampau. Maka apa yang sudah kubabarkan, sudah dibabarkan sebelumnya. Sekarang sedang kubabarkan, saat ini sedang membabarkan Sutra Teratai. Dan sutra yang akan dibabarkan sebelum memasuki parinirwana itu adalah yang hendak kubabarkan nanti, yakni Sutra Nirwana. Di antara semua sutra, di antara banyaknya kitab sutra, Sutra Teratai adalah paling sulit diyakini dan sulit dipahami. Sungguh sulit untuk diyakini dan dipahami. Jika kita bisa memahami kitab sutra ini, artinya kerisauan kita selapis demi selapis sudah bisa dilenyapkan. Dharma sungguh sudah terukir di dalam batin kita, dan jalan sudah terbentang di bawah telapak kaki kita. Selangkah demi selangkah berjalan memasuki kerumunan masyarakat. Ini adalah kondisi batin yang sudah tercerahkan, bersedia masuk ke tengah para makhluk yang menderita. Ini adalah berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Maka, naskah sutra selanjutnya demikian mengatakan. Baisaja Raja, sutra ini adalah perbendaharaan yang rahasia dan penting dari para Buddha. Tidak boleh disebarkan atau diajarkan secara sembrono kepada orang-orang.
dilindungi oleh para Buddha Bagawan sejak dahulu hingga sekarang belum pernah diajarkan secara terbuka. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Kita seharusnya memahami bahwa sutra ini adalah perbendaharaan yang rahasia dan penting dari para Buddha. Semua Buddha melewati jalan yang sama. Setiap Buddha mencapai kebudaan di dunia. Dan sebelum Buddha memasuki parinirwana, mereka harus membabarkan Sutra Teratai. Ini adalah harapan mendasar dari semua Buddha, prinsip kebenaran dari semua Buddha, dan jalannya mencapai kebudaan. Jadi, ini adalah perbendaharaan yang rahasia dan penting dari para Buddha. Baisaja Raja, sutra ini adalah perbendaharaan yang rahasia dan penting dari para Buddha. Sutra Teratai ini adalah perbendaharaan dharma dari pahala kebajikan yang menakjubkan, rahasia, penting dan tersembunyi dari para Buddha Bagawan. Batin Buddha menyimpan Sutra Teratai. Ini adalah kebenaran sejati. Dharma sejati dari kendaraan tunggal ini adalah jalan yang sama dilewati semua Buddha. Setiap Buddha adalah sama. Mereka mencapai kebudaan dan sebelum memasuki parinirwana, mereka pasti membabarkan Sutra Teratai. Jadi, Sutra Teratai ini adalah rahasia penting dan tersembunyi dari para Buddha Bagawan. Adalah perbendaharaan dharma dari pahala kebajikan yang menakjubkan. Setiap Buddha yang datang ke dunia ini, Sang Bagawan, memiliki rahasia penting dan tersembunyi yang mereka simpan di dalam kesadaran kesembilan. Ini adalah niat dasar dari Buddha. Manusia awam hanya bisa mencapai ke-8 kesadaran. Mencapai kebudaan artinya seseorang telah memperoleh dharma sejati dari kendaraan tunggal dan kembali pada sifat hakiki. Kesadaran ke-9 yang murni dan tak ternoda ini adalah perbendaharaan dharma yang tersimpan di dalam batin Buddha. Perbendaharaan dharma dari pahala kebajikan yang menakjubkan. Semua Buddha membabarkan ajaran yang sama. Mereka semua memiliki ini. Perbendaharaan yang rahasia dan penting dikarenakan tersimpan mendalam, sulit diyakini dan sulit dipahami, disembunyikan dan tidak diajarkan. Makanya disebut rahasia. Mencakup segala dharma dan menegakkan segala kebajikan disebut penting. Mengandung aspek sejati dari kedemikianan disebut perbendaharaan. Perbendaharaan yang rahasia dan penting dikarenakan tersimpan mendalam, sulit diyakini dan sulit dipahami. Ini adalah rahasia dan penting adalah dharma sebenarnya. Itu bukan dalam kesadaran ke-8, tetapi pada tingkat yang lebih dalam. Dalam kesadaran ke-9, dharma sejati ini belum bisa dipahami oleh makhluk awam. Ini karena akar kebaikan mereka belum mendalam. Jiwa kebijaksanaan mereka juga belum tumbuh, dan mereka belum menapaki jalan bodhisattva. Sekarang kita melihat bodhisattva bergerak di dunia, karena di dunia ini penuh dengan penderitaan. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bijak. Dengan ini, awalnya memiliki sifat yang bijak. Mereka sudah membangkitkan tekad awal. Mereka adalah bodhisattva pemula yang baru membangkitkan tekad. Dengan sukacita dan rela terjun di antara orang banyak untuk bersumbangsi. Mereka telah mulai membentangkan jalan. Akan tetapi, untuk bisa benar-benar menghayati perbendaharaan dharma yang rahasia dan penting dari Buddha ini, jaraknya masih sangat jauh. Jadi, tersimpan mendalam, sulit diyakini dan sulit dipahami. Karena kita masih dalam tahap pemula yang baru membangkitkan tekad kita masih belum mantap. Kadang-kadang kita sangat senang melakukannya. Tetapi kadang-kadang ketika suatu kondisi muncul, kita terintangi oleh kerisauan. Oleh kerisauan yang dibuat oleh manusia, dan juga kerisauan akibat alam.
oleh rintangan karma. Setiap pagi kita melafalkan, semoga mampu mengikis habis 3 rintangan dan segala noda batin. Semoga memperoleh kebijaksanaan dan memahami kebenaran sepenuhnya. Apakah kita sudah memperoleh kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan sejati? Jika sudah memperoleh, maka dengan sendirinya pikiran kita terfokus dan tekad kita menjadi mantap. Jika kita memahami 4 kebenaran mulia, 12 sebab musahabab, semuanya dapat kita pahami. Ajaran Vaipulya, Prashna, semua keberadaan yang menakjubkan, semua kekosongan sejati, kita hendaknya memasuki sutra teratai untuk menghayati tentang keberadaan yang menakjubkan, bahwa ajaran tentang segalanya adalah kosong. Lantas, masih ada apa lagi yang bisa merintangi kita? Tetapi kita belum menghayati keberadaan yang menakjubkan, dan kadang-kadang kita juga terintangi oleh kekosongan. Jadi, Buddha ingin segera membabarkan ajaran tentang kebenaran yang menakjubkan, yaitu yang berada di dalam sutra teratai. Ada kekosongan dan juga keberadaan. Ada penderitaan dan juga penuh oleh kebahagiaan dalam Dharma. Ini adalah Dharma dari Sang Buddha yang sungguh menakjubkan. Jadi, Sang Buddha mengetahui kapasitas para makhluk masih belum begitu menyeluruh. Masih pada tahapan pemula yang baru membangkitkan tekad. Telah membangkitkan tekad, namun masih belum berani. Akar kapasitas masih sangat lemah. Benih yang ditanamkan baru tumbuh tunas, belum bertumbuh menjadi pohon besar. Masih takut akan angin dan hujan. Walaupun mereka sudah paham, namun masih sangat takut akan sifat keras kepala dari para makhluk, yang sulit untuk ditundukkan, sehingga akan merugikan dirinya, yang berpotensi mundur dari tekad pencerahan. Maka itu, mereka tidak berani masuk ke tengah orang banyak. Walaupun mereka adalah praktisi pemula, tetapi tidak berani. Ada yang mundur karena menghadapi rintangan, maka dikatakan sulit diyakini dan sulit dipahami. Sang Buddha selalu ingin memberitahukan kepada kita bahwa sutra teratai sulit untuk diyakini dan dipahami para makhluk keras kepala. Bagaimana kita bisa melatih keyakinan diri kita yang teguh? Ini adalah makna dari Buddha membabarkan sutra ini, sehingga disembunyikan dan tidak diajarkan, disebut sebagai rahasia. Masih dirahasiakan dan disembunyikan dalam hatinya. Menyerap segala dharma, mengamalkan segala kebajikan. Ini sangatlah penting. Sutra ini mencakup ajaran agama, Vaipulya, Prashna. Semuanya tercakup di dalamnya. Juga mencakup pencerahan agung dari Buddha yang berada dalam dunia awatamsaka. Bagaimana bisa memperoleh maha pencerahan agung? Kita harus memiliki, menyerap segala dharma, mengamalkan segala kebajikan. Memiliki kelapangan hati seluas jagat raya, sehingga bisa merangkul seluruh isi alam semesta. Hati yang demikian menjadi terbuka lebar, baru bisa memahami prinsip kebenaran di dalamnya, sehingga mengandung aspek sejati dari kedemikianan disebut perbendaharaan. Segala dari aspek sejati telah terkandung di dalamnya. Mengandung artinya segalanya sudah ada di dalamnya. Maka disebut juga sebagai perbendaharaan. Perbendaharaan yang rahasia dan penting dari para Buddha. Harapan mendasar dari para Buddha adalah kebenaran sejati dari Dharma Tunggal dan tersimpan di tempat ini. Rahasia dan penting merujuk pada metode terampil untuk memberi manfaat bagi orang lain daripada Tathagata. Kalau belum menyempurnakan benih sebab dan buah pencapaian, tidak dapat mempraktikkan ajaran yang rahasia dan penting ini. Kenapa ini harus dirahasiakan? Buddha Dharma adalah hal yang baik, jadi mengapa harus dirahasiakan?
Itu karena kapasitas para makhluk yang tidak mencukupi. Mereka merasa sulit untuk meyakini dan memahami. Sang Buddha merasa waktunya belum tiba. Beliau masih menunggu para makhluk untuk memahami. Dalam Sutra Prajna, untuk mengaktifkan kebijaksanaan mereka, karena segalanya adalah kosong, tidak ada yang perlu kita letakkan. Namun ini belum cukup. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Kita harus segera mencapai keadaan kemurnian, di mana kita memanifestasikan realitas tertinggi dari kedemikianan sejati. Inilah yang diajarkan dalam Sutra Teratai. Ini mengacu kepada pemadaman. Metode terampil untuk memberi manfaat bagi orang lain daripada Tathagata. Pada hakikatnya, kita semua memiliki Buddha Dharma, namun kita tidak menyadarinya. Jadi, Sang Buddha harus menggunakan segala macam cara untuk mengupas ketidaktahuan makhluk hidup. Kita memiliki begitu banyak kegelapan batin. Jadi, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan semuanya? Kegelapan batin kita adalah bentuk umum dari semua rintangan kita. Di kehidupan sehari-hari kita, kegelapan batin kita juga sering timbul. Kebodohan kita sangat banyak, seperti cuaca yang sangat panas. Semua tempat harus ada mesin pendingin. Kita sudah tahu bahwa suhu bumi ini sudah meningkat. Kenapa meningkat? Sangat banyak faktor yang tersembunyi dalam kondisi ini. Industri yang terus maju, pencemaran, dan lain-lain. Terus perlahan-lahan mencemari udara kita. Di atas bumi ini pada awalnya adalah hutan, sawah, dan lain-lain. Namun sekarang tidak lagi. Sekarang berdiri gedung yang tinggi, sawah dan danau telah ditimbun. Rumput yang awalnya di atas tanah, sekarang menjadi aspal atau semen. Begitu terkena panas matahari, udara panas menguap ke atas. Ditambah lagi mesin pendingin di masing-masing rumah. Kalian merasa sangat dingin saat masuk ke ruangan yang ada pendingin. Keluar dari ruangan yang ada pendingin, namun angin yang keluar dari mesin pendingin, panasnya bisa bikin kulit orang melepuh. Lihatlah, inilah siklus yang bersifat buruk. Prinsip kebenaran sangat jelas, tetapi karena kita tidak tahan, kita selalu menciptakan kepanasan ini. Kepanasan ini lalu terciptakan. Inilah masa modern, siklus buruk yang tidak bisa ditahan, dan juga tidak bisa menahan nafsu. Inilah para makhluk. Sehingga Tathagata menggunakan metode terampil, karena tidak ada cara lain. Sekarang harus begini, karena menyesuaikan kapasitas para makhluk. Tidak ada pilihan lain. Sang Buddha harus menggunakan berbagai metode untuk membabarkan Dharma. Saat ini saya juga tidak berdaya, adalah iklim ini begitu panas. Namun ingin berkata kepada kalian, sungguh maaf, Gria Chingse tidak ada mesin pendingin, sangat panas. Kita ingin melatih diri, kita harus demikian bisa bersabar, tahan menderita. Ini dinamakan melatih diri. Kita juga masih demikian terjun ke masyarakat. Kita sekarang bukankah sedang berada di tengah masyarakat? Kerumunan masyarakat. Setiap orang ada suhu badan. Suhu badan setiap orang ada 36 derajat lebih. Suhu demikian begitu banyak orang masuk, jadi bisa terasa begitu panas. Namun harus bersabar. Ini adalah pelatihan diri. Oleh karena itu, 6 paramita, 4 kebenaran mulia, 6 paramita, dan puluhan ribu praktik. Setelah kita memahami penderitaan di dunia, kita harus bertekad, berdana, menegakkan sila, kesabaran, semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Untuk itu, kita perlu masuk ke dalam kerumunan masyarakat. Harus berdana, harus menegakkan sila, menjaga baik-baik aturan kita. Kita harus bisa bersabar. Iklim alam semesta alamiah ini, kita harus bisa bersabar. Apalagi sekarang para makhluk begitu keras kepala.
bukankah kita harus bisa bersabar? Juga harus bersabar. Oleh karena itu, ini adalah pelatihan diri. Demi kemudahan manfaat baginya, harus menggunakan macam-macam metode ajaran untuk berbagi dengan semua orang. Betul, jadi karena demikian kita harus sedikit bersabar. Dengan sedikit-sedikit sudah mau menyalakan pendingin. Sedikit-sedikit sudah mau dan lain-lain. Juga harus bersabar. Ini juga dinamakan metode terampil, mengajari kalian dan mengajarkan. Sudah tahu, maka kita hendak bagaimana mengakumulasi, mengikis rintangan karma. Ini bukan orang yang jumlahnya sedikit. Harus ada banyak orang yang tahu untuk bersabar, baru mampu menghapus bencana alam dan petaka ulah manusia. Jika tidak, hanya dengan terus bertambahnya populasi manusia, gedung-gedung tinggi terus dibangun. Kondisi alam semula jadi tidak berhenti terus-menerus mengalami pengerusakan. Bagaimana mungkin iklim tidak berubah? Jadi perubahan iklim yang ekstrim ini bukan tanpa alasan. Jadi dikatakan kalau belum menyempurnakan benih sebab dan buah pencapaian, tidak dapat mempraktikkan ajaran yang rahasia dan penting ini. Jadi dikatakan seperti ini. Kita sebagai manusia harus membina diri. Benih sebab dan kondisi setiap orang harus sangat sempurna. Jika tidak, benar-benar jalan bodhisatwa ini sungguh sangat sulit ditapaki. Oleh karena itu juga sangat sulit untuk diajarkan. Bukan hanya sulit untuk dilalui, juga sangat sulit untuk diajarkan. Jadi tidak dapat mempraktikkan ajaran yang rahasia dan penting ini. Para makhluk keras kepala hendak mengajarkan juga sangat sulit. Karena sulit diyakini dan sulit dipahami, karena hendak benar-benar melakukan, jika tidak memiliki kesabaran yang sangat teguh, juga tidak mampu melakukan. Jadi, sebagai contoh, dalam kondisi normal, obat yang diberikan kepada orang sakit, seandainya racun yang digunakan untuk mengobati penyakit. Kalau bukan tabib budiman yang telah mendalami obat-obatan dan penggunaan menakjubkannya, tidak sanggup melakukannya. Buddha juga demikian. Bagi orang-orang yang pernah membangkitkan tekad dari kendaraan besar, Buddha mungkin terlebih dahulu menggunakan ajaran dari kendaraan kecil untuk membimbing mereka, agar dapat tumbuh matang. Selanjutnya, membukakan ajaran sementara untuk menampakkan ajaran sejati, menghilangkan kota gaib, dan membuat mereka kembali pada kendaraan tunggal. Bila mana bukan karena Buddha di dalam harapan dasarnya senantiasa memiliki kebijaksanaan dari metode terampil yang tiada tara, sejati dan rahasia, barulah mampu menjadikan penggunaan yang menakjubkan dari satu dharma agung yang sejati. Ketika orang sakit harus meresepkan obat yang tepat sesuai penyakitnya. Demikianlah yang ada di Sutra Makna Tanpa Batas. Harus membedakan jenis penyakit para makhluk, baru bisa mengetahui prinsip pengobatan. Setelah itu, baru dapat meresepkan obat yang sesuai jenis penyakitnya. Meresepkan obat yang tepat untuk penyakit tersebut. Ada obat yang mengandung racun untuk melawan penyakit. Ada penyakit yang memerlukan jenis obat yang mengandung racun. Namun, jenis obat yang beracun ini harus digunakan hanya untuk mengobati penyakit tersebut. Apakah itu pengobatan barat atau pengobatan tradisional Tiongkok adalah sama. Jadi, ketika kita sakit harus pergi ke dokter untuk mendapatkan obat yang tepat sesuai penyakit. Selain itu, dosisnya juga harus tepat. Demikian juga Sang Buddha mengajarkan dan menyadarkan para makhluk harus sesuai kapasitas. Para makhluk memiliki penyakit batin. Sang Buddha harus meresepkan obat batin. Jadi juga harus meresepkan obat sesuai penyakit batinnya. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi kalau bukan tabib budiman yang telah mendalami obat-obatan dan penggunaan menakjubkannya,
tidak sanggup melakukannya. Jika tidak dapat memahami prinsip medis dengan baik, ingin menjadi dokter juga tidak memungkinkan. Tidak mungkin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter juga harus tahu prinsip medis. Kita sekarang membedakan apoteker dan dokter. Jika dulu, dokter Tiongkok harus menghafal resep rebusan obat, nama obat, aroma dan rasa dari tanaman obat. Harus menghafalnya, mengetahui berbagai jenis obat dan lainnya. Dia baru boleh memeriksa pasien dan meresepkan obat. Inilah kita para makhluk. Sang Buddha ingin menyelamatkan para makhluk. Benar-benar harus menghadapi banyak kesulitan. Sehingga Buddha juga demikian. Bagi orang-orang yang pernah membangkitkan tekad dari kendaraan besar, Buddha mungkin terlebih dahulu menggunakan ajaran dari kendaraan kecil untuk membimbing mereka agar dapat tumbuh matang. Selanjutnya, membukakan ajaran sementara untuk menampakkan ajaran sejati. Karena sebenarnya Buddha membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Setiap Buddha memiliki tekad kendaraan besar. Tetapi ketika mereka datang ke dunia, selalu saja menggunakan ajaran kendaraan kecil. Mendidik para makhluk seperti TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, doktorat, profesor, dan lain-lain. Harus melihat kapasitas kemampuannya. Kemudian perlahan-lahan diajarkan sampai pada kemampuan kecilnya. Setelah benar-benar bertumbuh, setelah matang, barulah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Metode terampil yang sebelumnya akan dilepaskannya, sekarang sangat jelas hendak membabarkan dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ia hendak melepaskan kota gaib. Kita pernah membahas bab perumpamaan kota gaib. Karena para makhluk telah lelah, baiklah kamu istirahat dulu. Tetapi jangan kembali ke sana lagi. Tempat tersebut banyak kejahatan dan berbahaya. Mereka masih harus tetap bergerak maju, melenyapkan kota gaib dan berjalan maju. Kembali pada ajaran kendaraan tunggal. Bila mana bukan karena Buddha dalam harapan dasarnya senantiasa memiliki kebijaksanaan dari metode terampil yang tiada tara, sejati dan rahasia, barulah mampu menjadikan penggunaan yang menakjubkan dari satu dharma agung yang sejati. Demikianlah karena jika bukan Buddha, dia yang memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, alam semesta dengan satu dharma agung yang sejati ada pada batinnya. Jika bukan karena demikian, ajaran sejati yang rahasia mana bisa muncul. Dia selalu mengandung prinsip kebenaran ini. Para makhluk penuh kegelapan batin dan kapasitas kecil, sehingga dia mengembangkan kebijaksanaannya. Sehingga jika bukan karena maha kebijaksanaan Buddha menggunakan metode terampil, mana bisa mengobati penyakit batin para makhluk. Sehingga barulah mampu menjadikan penggunaan yang menakjubkan dari satu dharma agung yang sejati. Jika bukan karena maha kebijaksanaan Buddha memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, segala ajaran menjadi kendaraan tunggal dalam batinnya. Demikian menggunakan berbagai metode untuk menuntun. Sekarang ajaran ini dimunculkan. Ini merupakan dharma agung. Dilindungi oleh para Buddha Bagawan. Sutra mengutarakan jalan-jalan yang telah ditapaki oleh para Buddha, serta dilindungi oleh semua Buddha. Singkat kata, dilindungi oleh para Buddha Bagawan. Dharma agung ini dilindungi oleh para Buddha Bagawan, karena sutra mengutarakan jalan-jalan yang telah ditapaki oleh para Buddha. Semua kitab suci, semuanya merupakan jejak yang pernah Buddha jalani. Semuanya dilindungi Buddha. Ajaran ini sepenuhnya dilindungi oleh semua Buddha. Sehingga sejak dahulu hingga sekarang belum pernah diajarkan secara terbuka. Dari dulu belum pernah dibabarkan. Sejak dahulu hingga sekarang belum pernah dibabarkan secara terbuka. Semenjak aku mencapai penerangan sempurna dulu, dikarenakan kapasitas dari para makhluk masih rendah,
Aku tidak pernah mengajarkannya secara terbuka. Makanya menggunakan metode terampil untuk mengajarkan secara diam-diam. Sebagaimana disebutkan dalam sutra, para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Ini dulu, selama 40 tahun ini belum pernah dibabarkan. Sehingga semenjak aku mencapai penerangan sempurna dulu, dikarenakan kapasitas dari para makhluk masih rendah, aku tidak pernah mengajarkannya secara terbuka. Belum pernah mengatakannya. Makanya menggunakan metode terampil untuk mengajarkan secara diam-diam. Menggunakan berbagai metode terampil membabarkannya kepada semua orang. Ini yang disebutkan dalam sutra. Para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Sekarang bersungguh hati. Kita harus bersungguh hati. Kalau tidak benar-benar seperti yang dikatakan Buddha. Masa dulu tidak boleh disebarkan karena kapasitas belum matang. Dharma menakjubkan adalah sulit diyakini. Boleh diajarkan pada orang yang memiliki kebijaksanaan mendalam. Tidak boleh disebarkan. Dharma menakjubkan adalah sulit diyakini. Boleh diajarkan pada orang yang memiliki kebijaksanaan mendalam, tetapi tidak diyakini oleh orang tanpa kebijaksanaan, malah menjelek-jelekan dan menciptakan dosa. Makanya tidak boleh diajarkan secara sembrono. Sekarang perlahan-lahan menerima peramalan. Bab 500 murid menerima peramalan dan lainnya perlahan-lahan menerima peramalan. Kapasitas sudah membolehkan. Orang yang memiliki kebijaksanaan mendalam mulai menerima peramalan. Orang tanpa kebijaksanaan masih saja tidak meyakini. Orang yang tidak meyakini akan bagaimana? Menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan dan menciptakan dosa. Menjelek-jelekan akan ada dosa. Makanya tidak boleh diajarkan secara sembrono. Khawatir akan dijelekkan orang, setiap pikiran muncul dalam batin. Bila kamu mengatakan banyak padanya, dia malahan akan menjelekkan kita. Sehingga karena demikian, Buddha sangat berhati-hati hendak membabarkan sutra ini. Benar-benar sangat berhati-hati. Sampai sekarang masih dengan penuh perhatian, berpesan kepada kita, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.